Halo teman-teman semua, jumpa dengan saya dalam acara ngoceh, ngobrol dan cerita tentang hukum. Biasanya teman-teman ya, kalau di momen-momen mudik seperti ini, eh, yang paling dibutuhkan itu adalah kendaraan ya, ya bisa sepeda motor atau bisa juga mobil ya. Dan biasanya terkadang ketika momen lebaran ini banyak banyak uang yang dikeluarkan ya untuk memenuhi kebutuhan lebaran itu sendiri, seperti baju baru, masak, jajan, bahkan untuk biaya untuk mudik juga ya. Dan terkadang gara-gara memenuhi hal-hal seperti ini, itu kita itu terkadang kelewatan atau tidak membayar angsuran kendaraan. Dan kalau kita tidak membayar angsuran kendaraan, risikonya itu kendaraan bisa jadi di jalan itu nanti bakal ditarik oleh pihak debt collector atau professional collector. Dan saya punya trik ya, bagaimana supaya bisa berkendaraan atau bisa mudik dengan tenang tanpa takut adanya gangguan di jalan, dihentikan oleh debt collector atau professional collector, sehingga mobil atau kendaraan itu ditarik. Karena sering terjadi ya teman-teman, ada keluarga yang mudik, tahu-tahu di jalan dicegat sama debt collector atau professional collector, sehingga kendaraannya ditarik. Jadi acara rencana mudik bareng keluarga akhirnya batal, tidak jadi, ataupun terganggu gara-gara kendaraan yang dipakai untuk mudik itu ditarik oleh debt collector atau pihak leasing. Yang pertama, saran saya agar nyaman ketika melakukan mudik, ya yang pasti kendaraan itu angsurannya itu harus dibayar ya teman-teman, itu pasti. Karena kalau angsurannya rajin dibayar, yang pasti teman-teman tidak akan sedikit pun merasa terganggu, takut ditarik atau takut dihentikan oleh pihak debt collector atau professional collector. Dan jika saja ada teman-teman yang baru telat 1 bulan, mungkin itu tidak terlalu khawatir ya, karena nggak mungkin lah telat 1 bulan kendaraan ditarik. Biasanya kalau cuman baru 1 bulan atau jalan 2 bulan, itu paling cuman ditagih melalui desk call atau melalui telepon atau WA ya. Itu pihak ketiga, dalam hal ini eksternal debt collector atau professional collector, itu belum mendapat kuasa untuk tagih. Namun kalau yang sudah lebih dari 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, risikonya itu bisa ditarik di jalan. Dan saran saya teman-teman ya, kalau bagi yang sudah telat 3, 4 bulan, 5 bulan atau yang lebih dari itu, yang berisiko ditarik kendaraannya itu ditarik di jalan, ya mending kendaraan-kendaraan yang macet 3-4 bulan atau lebih itu tidak usah dipergunakan ya, daripada nanti dipergunakan itu ditarik di jalan, malah nanti serba repot. Tetapi kalau sudah tidak ada cara lain teman-teman, satu-satunya angkutan yang bisa dipergunakan untuk mudik adalah kendaraan yang sudah macet tersebut, ya triknya supaya aman mudiknya di malam hari aja teman-teman ya. Karena biasanya kalau malam debt collector atau professional collector itu jarang beroperasi ya, mereka akan lebih sering beroperasi kalau siang hari. Terus yang kedua, kalaupun mudik pun dengan kendaraan-kendaraan yang sudah telat, saya sarankan ketika di jalan dihentikan dan tidak ditarik, teman-teman ajak aja nego dengan debt collector. Negonya nego seperti apa? Nego supaya kendaraannya jangan ditarik, tetapi risikonya teman-teman harus tetap mengeluarkan biaya apa namanya ya,
Kalau saya bisa bilang biaya penanganan lah, dalam artian gini, ketika kendaraan ditarik, daripada kendaraan itu diserahkan kepada pihak debt collector atau professional collector, teman-teman bikin deal aja dengan mereka, meminta mereka jangan narik, tetapi teman-teman itu harus ngasih lah duitnya barang 1 juta atau 2 juta buat mereka supaya kendaraan mereka ditarik. Dan biasanya itu bisa kok dilakukan, biasanya karena dari debt collector sendiri, daripada ribet-ribet juga narik kendaraan dibawa ke sana dibawa ke sini, mending mereka mendapat uang 1-2 juta dan itu mereka bisa lepaskan. Karena itu pernah terjadi ya seperti itu, pengalaman. Karena saya dulu pengalaman di leasing ya, sering mendapat laporan-laporan seperti itu, baik dari debt kolektornya, profesional kolektornya, ataupun dari si debitur itu sendiri. Dan itu adalah salah satu dan cara yang terbaik ya teman-teman ya, daripada kendaraan ditarik, mending ya cincau nego dengan dengan debt kolektornya atau profesional kolektor agar mobil jangan ditarik, tapi berikanlah uang secukupnya supaya kendaraan tidak ditarik. Itu ya, mungkin kalau menurut saya seperti itu trik supaya kendaraannya ditarik. Tapi kalaupun pada akhirnya kendaraan itu ditarik dan saudara sendiri tidak ingin kendaraan itu ditarik, ya jangan ditarik, jangan diserahkan. Ini saya ngajar yang jelek nih jadinya. Tapi ya tetap harus bertanggung jawab ya. Kita harus bertanggung jawab agar jangan sampai kita disebut mempunyai etikat tidak baik ya. Karena yang namanya kewajiban untuk membayar angsuran itu merupakan kewajiban ya. Tetapi terkadang ketika kebutuhan semuanya sudah, uang yang dipakai buat angsuran ternyata dipakai untuk hal lain sehingga tidak ada uang, ya mau gimana lagi ya. Jadi jalan terbaik itu adalah nego agar kendaraan itu jangan sampai ditarik. Tetapi dengan kesepakatan biasanya setelah balik dari mudik itu harus segera diselesaikan. Dan itu pentingnya adalah di situ. Dan kalaupun ketika Anda balik dari mudik pada saat kendaraan ditarik, Anda belum bisa bayar. Jadi ketika balik dari mudik Anda belum bisa bayar dan kendaraannya ditarik, yaitu adalah risiko Anda sendiri ya, yang harus Anda terima. Karena itu adalah salah satu konsekuensi ketika kendaraan tidak dibayar, dan ketika akan diproses untuk penarikan, ya mau tidak mau Anda harus siap menerima konsekuensi tersebut. Entah nanti kalau Anda mau menyerahkan atau tidak menyerahkan, itu urusan lain ya. Tetapi sewajarnya harus seperti itu. Begitu ya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ini di waktu senggang saya untuk menunggu teman saya yang sedang Jumatan bisa bermanfaat dan berguna buat teman-teman sendiri, juga buat kita semua. Terima kasih.